من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شمسك أبدا اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Ikhwan, akhwat fillah, rahimahullah, dengan puasa dan kehendak dan pembukaan al-fatihah dan al-latif Allah dan al-jabr yang maha kehendaknya tidak bisa ditolak, yang maha suci, terus yang al-wahab yang maha mengkaruniakan, kan? Sampai yang maha rahman dan rahim. Bahkan di saat kita penuh dengan kemaksiatan dan dosa, Allah dengan sifat asma as-saburnya itu dengan sangat sabar hamba-hamba tobat balik kepada yang kita syukuri bahwa sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat berupa manisnya iman, nikmatnya beragama dan ketenangan hati dengan beramal. Karena Ibnu Jauziyah pernah menyampaikan surga. Inna dunya la jannatun, bahwa di dunia itu ada surga, dan barang siapa tidak memasuki surga yang di dunia itu, maka di akhirat dia dipastikan tidak akan memasukinya pula. Jadi di surga, di dunia teh aya surga, di akhirat teh aya surga. Dan lamun aya jelema anu daekeun yang tidak mau masuk ke surga yang dia tidak akan masuk surga yang di akhirat. Surga dunia itu bukan bergelimangnya harta dan ketika segala keinginan ini, tapi surga dunia itu menurut Indonesia disampaikan adalah manisnya iman, nikmatnya berilmu agama, dan ketenangan hati ketika surganya di pintunya itu. Kalau nggak mau masuk ke situ dipastikan itu di akhirat nggak akan masuk. Nah, jadi rumusnya hari ini sudah harus mulai diinstal ke dalam diri masing-masing. Surga dunia mah lainnya koyong naon sawah langsung kebeli sawah, dengan punya mobil kebeli, dengan punya anak gak itu. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah untuk menghadirkan seorang putra, mana sudah sekian lama menikah dengan Siti Sarah itu tidak dikaruniai putra. Lalu kemudian ketika menikah dengan Bunda Hajar, Allah anugerahkan putra. Baru lahir putranya masih kecil, Allah perintahkan untuk dipisah, ditinggal di bumi bapa. Maka saat itu belum ada penghuninya, belum ada penghuni, tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, kosong lompong, cuma padang pasir, itu pun lembah, di sekelilingnya ada gunung-gunungan, gak ada kehidupan. Kemudian Nabiullah Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah karena jelas itu perintah Allah. Diletakkanlah anak dan istrinya di situ, cuma dibekali sekian bungkus kurma dan sekian wadah air. Cuma begitu, tinggal aja. Nah, pembahasannya gitu. Nabi Ibrahim berbalik ke belakang, pergi. Udah Hajar tuh ngikutin nanya. Nah, Ibrahim sampai 3 kali ditanya, gak dijawab. Yang ketiganya ditanya, apakah kata Ibrahim? Ya. Dengan lihat gak jawabnya, oke. Berbalik. Makanya perintah Allah, ya. Perintah Allah sambil pergi. Hajar langsung menyampaikan, kalau memang perintah Allah, tentu dia, Allah itu tidak akan apa? Layu toyio. Tentu dia tidak akan biarkan, tidak akan menelantarkan hambanya. Dan benar, Nabiullah Ibrahim sudah pergi,
kemudian setelah sekian perjalanan yang dikira-kira Nabi Ibrahim itu sudah tidak lagi bisa melihat anak istrinya, Nabi Ibrahim berbalik ke arah Baitullah dan berdoa, Rabbana inni askantu, ya Allah aku telah meninggalkan anak istri satu lembah yang di situ tidak ada kehidupan. Ya Nabi Ibrahim meminta jadikan liyuqimus shalah, jadikan anak istriku itu orang-orang yang menegakkan sholat. Doanya itu dulu, sholat dulu doanya. Terus apa itu? Jadikan akidat dan nas ya, hati manusia itu condong kepada mereka. Baru yang ketiga, anugerahkan kepada mereka itu rizki minas samarot, dari jenis buah-buahan. Lihat, 3 doa Nabi Ibrahim itu isinya yang pertama itu agar anak-anak itu dijadikan anak-anak yang mendirikan sholat. Ibadah dulu yang disebut. Baru kemudian agar hati manusia itu condong kepada mereka. Apa ini? Perkara sosial. Akhlakan. Berarti orang itu suka kalau anak itu berakhlak baik. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar anak istrinya itu disukai manusia, artinya punya perilaku atau akhlak. Yang ketiga baru perkara rezeki. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan rezeki dari jenis buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan apa nggak pakai makanan pokok? Ya tentu pakai. Makanya yang didoakan adalah buah-buahannya. Maksudnya orang itu baru bisa makan buah-buahan kalau dia itu punya kesejahteraan. Nah itu 3 doa Nabi Ibrahim ketika meletakkan anak istrinya atas perintah Allah ya, ditinggalkan di suatu tempat yang gak ada kehidupan. Tapi lihat beraja, kalau ini memang perintah Allah, tentu Allah tidak akan. Nah itu imannya luar biasa. Bunda Hajar kemudian berikhtiar nyari makanan, lari ke bibir sofa, lihat barangkali ada bisa kita tolong. Lari lagi ke bibir, barangkali ada sumber air. Sampai 7 kali kan tidak ada. Pas dibalikan yang ke-7, Bunda Hajar diseru oleh salah satu suara. Yang suara itu pusatnya ada di tempat di mana Ismail ditinggal, bayi masih orok. Berhenti, cukup wahai Hajar. Waalaikumsalam. Diseru ya, ada suara yang menyeru Bunda Hajar dengan ikhtiarnya itu. Jangan ikhtiarnya teh seorang ibu yang punya anak kecil, bayi yang masih orok, bisa seorang ibu yang punya bayi masih orok itu berikhtiar lari ke bukit sofa, bukit marwah sampai balikan. Itu tinggal anak kecil. Makanya ada sunnah kalau sa'i itu pas di pertengahan turun sofa ke marwah di pertengahan itu disuruh lari. Sunnah. Jadi Bunda Hajar itu khawatir Ismail itu diserang binatang, makanya lari. Karena begitu di lembah nggak kelihatan, lari buru-buru. Sambil cek Ismail. Nah, pas 7 kali balikan, nah Bunda Hajar ini disuruh oleh satu suara. Ternyata ada orang yang sedang berdiri di sebelahnya Nabi Ismail. Berhenti, wahai Hajar, sudah cukup. Ya. Terus ini bukan orang, tapi malaikat. Kemudian malaikat itu mengepakkan sayapnya dan menyongkelnya, memukulkan sayapnya itu ke keluarlah. Salah satu riwayat begitu yang barusan kita dengar dari kajian Qasasul Anbiya dari Ibnu Katsir. Jadi bukan karena kecil-kecilnya kakinya Ismail. Cerita itu juga ada yang termasyhur kan itu, cuman barusan riwayat yang benar. Akhirnya keluarlah itu Zam-Zam. Dan Hajar dulu, terus Zam-Zam airnya itu kenapa dinamai Zam-Zam, karena Bunda Hajar itu dihimpun Zam-Zam. Karena kalau tidak dikumpulkan maka
kota Mekah itu bisa tenggelam, banjir jadi sungai besar. Belajar orang tua orang soleh sedikit bisa barusan tentang kisah Nabi Ibrahim. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita hari ini yaitu bab 8 tentang sabar. Sabarnya Nabi Ibrahim itu diuji. Pertama minta putra, sudah sekian lama Allah hadirkan putra, Ismail kecil baru lahir disuruh tinggalkan. Dah itu singkat cerita usia 12 tahun kemudian Nabi Ibrahim datang lagi. Ada perintah berikutnya dari perintah kurang sabar. Itu sedikit kisah di awal bahwa ujian kita mah belum seberapa dari ujiannya Nabi Ibrahim. Baik, kita masuk ke bab sabar. Sabar teh apa? Yang sering kita dengar itu sabar apa? Ini gampang, ini sedikit prolognya ya dari cerita tentang sabar itu. Pernah sakit ya? Tentu kemarin kan pada sakit. Pernah sakit, masih sakit ya. Masya Allah. Ya, ada sakit. Kalau ditanya, pengen nggak sakit? Tapi kenapa tetap sakit? Artinya gini, sebenarnya apa ya? Allah itu kan apa disebutnya al-Malik. Jadi Malik itu Malikul Mulki, jadi raja yang memiliki atau merajai. Bahkan diri kita ini dan kita ini bukan punya kita. Buktinya kan itu akan sakit. Tapi kalau ditanya dengan sakit ya enggak, nah tetap sakit. Ya, diri Anda itu bukan. Makanya kalau berdoa itu jangan seperti orang yang maksudnya lagi begini. Anda berdoa nih ya. Berdoa itu kenapa disebut ada? Karena menunjukkan kefakiran. Manusia itu semua fakir. Surat 5 ya. Surat fakir. Manusia itu sebenarnya fakir dan Allah itu maha kaya. Maka yang fakir ke yang maha kaya gimana? Cuman bisa minta. Hari minta. Di ada minta harus dikasih atau enggak sama yang ada dikasih. Ya, ada minta tuh, ada minta. Terus yang punya, yang ada minta itu dia pemiliknya, itu teh maha kaya kan, dia harus ngasih kan? Kasih kadang enggak gitu ya, ya kan ya kumaha yang punya kan gitu. Makanya ngedoa teh kadang ya Allah masa sudah berdoa, nah nanti dikasih memang yang punya siapa? Nah gitu dulu ya. Kalau Allah itu mengabulkan doa, di mana di dunia yang dikabulkan, berarti Allah hendak menunjukkan bahwa Allah itu maha pengasih. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan doa, artinya ditunda pengabulan. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu Al-Aziz. Makna lain Al-Aziz itu Ghalib. Ghalib itu maha kuasa. Artinya Allah tidak dipengaruhi doa hamba. Terserah Allah bukan atau membuka atau mengganti atau menolak. Terserah. Jadi kalau sudah begitu, akhirnya begini. Kita berdoa itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu fakir. Kita itu hamba dan hanya bisa. Hanya menunjukkan itu. Kalau Allah kasih berarti menunjukkan Allah maha pengasih. Kalau ternyata Allah nggak kabulkan, kan aku kuasa. Tidak dipengaruhi doa. Jadi menunjukkan, jadi kalau kita doa terus dikabulkan, dong sombong. Maksudnya ya itu tadi. Anda itu dikasih. Karena ada kalanya doa Anda itu tidak dikabulkan atau ditunda. Itu bukti bahwa Allah itu berkuasa. Allah nggak memperkenalkan kuasa. Terserah mau kabulkan tahan atau tolak, terserah. Jadi jangan kalau misalkan doa nggak dikabulkan kayak yang nuntut gitu, protes, soal demo gitu. Akhirnya tuh sholat dulu bisa aja Pak. Jadi sering kan kita bahas di tempat-tempat sebelumnya
dunia mazraatul akhirat. Dunia itu sawah atau ladangnya akhirat. Bayangkan deh, Anda dikasih ladang, Anda punya ladang nih, Anda punya ladang, Anda mau tanami apa? Nih, ini kan ada lahan ditanami kan? Pas ditanami, pas nanamnya capek nggak, Neren? Capek aja. Masa, masa maculnya, ya, terus olah tanahnya dulu, bikin penyemaiannya sampai kemudian. Tapi sebelah sana ada ladang kebun yang tidak capek nggak dia? Betul. Yang ini capek. Apakah yang capek ini lihat kebun yang sana? Aku kebun itu tuh capek ngurusnya, gitu. Lihatnya gitu nggak? Enggak. Cuma tuh urus kebunnya jika saya urus gitu. Enggak kan? Ya kebun-kebun Anda urus aja. Anda capek, Anda keringetan, Anda habis waktu, habis dana. Ada saatnya Anda sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan Anda panen. Sebelah sana gimana? Punten. Yang nggak ditanam itu. Belum. Karena memang nggak capek. Kan kalau di kebun itu kan capek. Di kebun. Ya capek. Nggak mau jadi gitu. Di kebun itu pupuk, kan. Karena kok gitu. Jadi indah Allah membuat satu perumpamaan dunia itu sawah atau ladangnya akhirat. Kan kalau sawah atau ladang itu kan berarti tempat kerja. Kerja dan capeknya yang kerja di sawah tuh ngapain? Pajak tanahnya, pupuknya, dan penyemaiannya, penanamannya, penjagaan dari hama dan kulimatnya, disiramnya, hamanya macam-macam. Kan ada tanaman yang tidak ditanam tapi ikut tumbuh. Ini bayangkan ya, bayangkan ada nggak di hati kita ini tanaman yang nggak ikut ditanam? Jadi kan Anda nggak pernah nanam hasad, nggak pernah nanam dengki, nggak pernah nanam sombong, tapi dia ikut tumbuh. Kita coba analogikan. Dunia itu sawah atau ladangnya akhirat. Berarti dunia itu tempat capek, tempat kerja. Dunia itu tempat capek, tempat kerja. Berarti kalau Anda sedang sholat, itu seperti Anda tuh punya ladang. Terus Anda tuh tanam dengan tanaman sholat. Ya. Terus nanti sebelahnya Anda tanam lagi dengan tanaman puasa. Sebelahnya lagi ditanam dengan tanaman maksud zakat wakaf. Sebelah sana Anda tanam dengan tanaman silaturahim, dengan tanaman kajian ilmu, dengan tanaman macam-macam. Capek nggak itu? Haji, sholat, puasa, yang mulai infak, sedekah, dapat kajian ilmu, nyambung persaudaraan dan seterusnya, bantu saudara yang kesulitan. Itu tanaman Anda di ladang. Capek. Tapi sebelah sana ada orang yang nggak capek. Jadi wajar kalau ibadah capek itu wajar karena memang punya tempat. Jadi kalau pas Anda yang mulai zikir tuh jangan lihat orang, lihat gini, saya ini hari ini sedang berlatih, saya sedang tanam. Ya panen saha, panen orang. Jadi jangan yang mulai air mantan, yang ladang masing-masing. Gitu. Malah alhamdulillah kalau ada masjid, ada forum seperti ini bisa berladang. Capek, cuman capek. Jadi kalau ngaji kok capek, terus yang mulai kok ngantuk, ya wajar memang. Dunia itu tempat. Jadi kalau ada orang di dunia kok nggak ibadah, itu kayak petani ke sawah, gorengan. Ya, petani ke sawah, gorengan ke sawah, kan ya? Betul kan? Petani baik sadar gitu. Jadi kalau orang di dunia kok nggak capek karena ibadah, nggak kayak petani. Tanya, kenal banget sih. Niis di sawah. Ini kayak gitu. Kemarinnya saya ke atas Ciumnya, di depannya itu sawah kebun. Kita kan makan bala lihat petani, kita kerja, lagi kerja. Jadi orang nggak ibadah tuh kayak lihat petani lagi kerja, kita menyantai.
sebulan berikutnya panen mereka. Nah, orang mah terus ngopi. Ya, panen kita bala-bala. Nah, panen petani berapa coba? Nah gitu kan? Jangankan petaninya punten. Kemarin ada yang ngitung ini warung nasi padang. Kan paling enak tuh ngitung bati baturnya. Iya, paling enak tuh. Paling kelihatan. Itu ada warung padang dicek-cek. Yang ini yang paling biasa. Menyebut paling biasa itu paling standar. Sebulan itu omsetnya 39 juta. Itu yang satu porsi 13 ribuan. Bisa 39 juta. Setengah nawe berapa? Nah, sebulan segitu. Tapi kayaknya lebih. Bisa jadi mereka sekali panen yang punya Brio dan Ayla itu ketar-ketir. Bisa dibeli itu langsung. Itu paling enak emang itu. Lain orang. Kan capeknya mah orang itu paling enak itu orang. Nah, itu ya. Kenapa di analogikan itu berkaitan dengan berkaitan dengan sabar. Tadi Anda yang pernah merasakan sakit kemarin itu Anda minum obat. Pahit nggak obat? Ya, biasanya obat pahit. Jamu, jamu juga pahit kan? Nggak banyak yang suka jamu. Tapi kenapa? Obat pahit, jamu pahit, kadang ada yang sakitnya sampai perlu tindakan operasi, tapi itu kok mau dibelek, mau dijahit, mau ngalami sakit. Kenapa? Nah, karena dia tahu manfaat di belakang rasa pahit. Nah, sabarnya kira-kira gitu. Nah, mulai bayang ya. Jadi, sabar itu diibaratkan ketika seseorang itu sakit. Terus, walaupun dia itu memang nggak mau sakit, tapi dia dikasih obat. Ya, insya Allah dengan obat yang rasanya sangat pahit, itu dia dijanjikan kesembuhan di belakangnya. Ada nggak orang suka minum obat? Nggak ada. Kan pahit. Kan kalau suka berarti pas sehat coba minum obat. Kan nggak mau kan? Karena dia sakit pengen sembuh dikasih obat sepahit apapun dia minum. Bukan karena suka, tapi karena dia tahu manfaat belakang. Bahwa setelah saya minum ini atau setelah dilakukan tindakan operasi dan seterusnya ada harapan di belakangnya. Sabar seperti itu. Jadi sabar itu diibaratkan seperti kepala dan badan. Kan kalau Anda pun bilangnya ada orang sakit sampai potong kaki, potong tangan masih hidup. Pernah dengar nggak amputasi kepala? Nah, ada di kisah. Tapi jika Anda perlu tahu bahwa Allah memerintahkan kita sabar, itu ternyata Allah sendiri punya asma yang namanya asma terakhir sebelum terakhirnya. Sobur. Apa? Apa sobur? Sabar. Apa perlu sabar gitu? Perlu sabar. Sabarnya Allah itu luar biasa. Andanya tiap hari dikasih pakaian, dikasih kalau sakit itu. Satu saat anak itu ngelawan. Ya, asli dari hati. Melanggar perintah bahkan berani melawan ke orang tua, itu rasanya biasa. Ya Allah yang sudah menganugerahkan kita hidup, rezeki, ngurus, terus perintahnya dilanggar. Bangkang kamu perintah Allah gimana? Langsung kamu buka. Tetap pede di sini. Bahkan ada orang tuh untuk bilahnya lakodarullah, orang-orang yang dia merasa sendirian di dalam kamarnya, gak ada siapa-siapa yang melihat dia melakukan maksiat, tapi tetap oksigen dia celah-celah, jantungnya tetap detak, masih dikasih kayak nggak lamun kurang jadi Allah gitu kira-kira. Nabi Ibrahim itu pernah, Nabi Ibrahim itu dibawa ke alam malakut,
alamnya para malaikat, bahwa ke alam itu perlihatkan tuh lihat Ibrahim, hambanya tuh udah dikasih rizki, juga dikasih nikmat pandangan dan lain-lain, hambanya itu melakukan maksiat. Menurutmu gimana Ibrahim? Kata Ibrahim, bunuh saja ya. Oh, apakah? Dah, saya pulang kembali ke alam manusia. Satu saat itu turun perintah ke Nabiullah Ibrahim sembelih. Itu kan sebenarnya ada. Saya sembelih. Di riwayat lain ya ada pertanyaan. Jawab Allah, dulu kamu saya bawa ke alam. Saya itu Tuhan mereka. Saya yang menciptakan mereka. Saya yang memberi rezeki mereka. Mereka berbuat kesalahan. Kamu suruh saya bunuh mereka. Nah sekarang saya suruh sembelih anak. Kok nanya? Itu kan anakmu. Saya suruh sembelih. Kok nanya? Itu hambaku. Berbuat kesalahan. Kamu suruh saya bunuh mereka. Nah ada kisah begitu. Bagus banget makanya. Jadi sabarnya Allah itu sampai seperti itu. Dan hambanya yang berbuat kesalahan, perintahnya dilanggar dan seterusnya, tetap Allah apa belum belum akan itu dan bahkan tetap di rezeki ya. Fir'aun itu satu ya, satu makhluk tapi di dan bahkan diberi kemewahan kuasa itu sampai masa baru. Jadi sebenarnya nih analogi berikutnya sebelum kita masuk perkara makna hakikat dan makna. Pernah naik bus ya kendaraan atau masuk tol atau jalan raya lah juga biasa bisa dianalogikan karena jalan pakai kendaraan pas jalan ya pakai bus anda lihat kenapa bus itu jalannya di lajur kiri ya, yang dari sana juga kiri kenapa kita itu nggak jalan di lajur kanan karena lajur kanan hanya untuk mendahului aturannya begitu ada marka putus ada marka lurus ya. Kita ada di lajur kiri kalau anda ternyata ngambil lajur kanan apa yang terjadi kecelakaan kenapa kok bisa kecelakaan karena ada pelanggaran terus anda di lampu merah nyala merah ada tandanya anda harus berhenti sebelah sana tidak berhenti ada yang lampu hijau kan waktunya mereka jalan ya. Kalau lampu merah anda jalan apa yang terjadi kecelakaan karena ada pelanggaran itu dulu analoginya udah cukup ya jadi ini Allah membuat aturan ada perintah ada larangan itu sebenarnya untuk keselamatan atau Allah itu duri gitu iseng gitu gak udah dan nanti akan mudah memahami syariat kalau kita nggak akan keberatan menjalankan syariat karena sebenarnya Allah membuat syariat itu demi keselamatan ngaruh ke Allah kalau ada pelanggaran syariat rugi semuanya kita yuk kita bahas tentang syariat yang sangat dibenci larangan yang sangat dibenci perkara tentang maksiat sih hari ini sudah biasa karena zina itu saya baru dengar kemarin dari Ustaz jadi zina itu kalau sampai lahir itu anak itu nggak bisa ditindak orang tua jadi anak zina itu dia nggak bisa terangkan kita belum bicara dosanya ya kita bicara efek apa namanya secara hukum untuk nasab jadi orang tua hasil zina itu anak hasil zina orang tuanya tuh nggak boleh jadi wali kalau menikah nggak boleh nasabnya nggak boleh dipindah ini ya dan Manuta pernah cerita gini pernah ngisi ceramah gitu dia isi tentang zina karena pertanyaan itu banyak akhirnya dikupas tuntas itu begitu selesai ada bapak datang saksi dari sedih saya anak saya sekarang sudah SMP menikah terus saya jujur jadi
Karena sudah keluar kita bilang, Pak, kalau saya bisa saya ubah. Pak, zina kok anaknya lahir dari itu zina, orang tuanya tidak jadi balik. Sampai kapan? Sampai kapan? Dan zina, kalau orang tuanya zina, orang tuanya zina, terus punya anak, itu bisa jadi zina di situ. Zina namanya kalau orang mempersulit pernikahan, ya, dia pasti pas. Memang biasa kok Allah begitu benci itu karena itu. Zina itu merusak besar dan lebarnya. Terus dia itu ngutang. Nah, kecuali Pak, ya nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan dengan tobat selesai. Tapi kita juga tidak boleh melaknat para pelaku zina yang mereka bertobat. Ada kisahnya Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik, masa sahabat, itu tuh, ini sahabat ini tuh, sahabat Nabi, tergelincir dalam zina. Sahabat Nabi masih tergelincir perkara zina, padahal sudah punya istri, padahal dikasih kesempatan sampai 4, malah milih zina kan. Kan istri itu kesempatannya sampai 4. Kesempatan secara syariat yang dihalalkan loh. Nikah itu sampai laki-laki itu istri sampai 4. Ini pilih zina. Sampai kemudian sore-sore pada asar datang ke Rasulullah pada sholat asar di masjid. Datang ya Rasulullah, tauhid bersihkan. Ya, kamu tempat di rumah saja. Kamu tempat di rumah. Terus kata Mas Malik pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah besok datang lagi. Ya Rasulullah, tauhid bersihkan. Kata Rasul, kamu pulang. Besok datang kita lagi. Sampai 4 kali, yang hari keempat datang ya Rasulullah. Baru Rasul memang bersama. Tapi kasih 3 kali kesempatan tobat di rumah. Rasul nggak nanya di sana. Pas keempat baru bersama. Mas Malik jawab, artinya hukuman raja.